Week 4 started with another productive day. Minggu keempat di Desa Kelompangan officially dimulai. Kalau minggu lalu kami banyak berkutat sama lingkungan dan pengelolaan sampah, minggu ini ceritanya agak beda. Ada posyandu, verbal data, dan tentunya satu momen yang cukup kami tunggu-tunggu. So, let's get into it. Hari ke-22, kami mulai dengan membuat banner edukasi sampah. Setelah sebelumnya sibuk mikirin konsep dan desainnya, akhirnya kami masuk ke tahap Let's Make It Happen. Banner ini nantinya digunakan sebagai media edukasi sekaligus reminder buat masyarakat supaya lebih aware sama kebersihan lingkungan. Kelihatannya memang simple, tapi ternyata ada proses di baliknya. Mulai dari menentukan informasi yang mau disampaikan, sampai mikirin gimana caranya supaya pesannya bisa langsung ditangkap orang yang melihat. Simple things, but still worth doing. Besoknya, kami mulai eksplor kegiatan yang berbeda. Hari ke-23, kami ikut kegiatan Posyandu ILP di Pos Jambu 20. Di sini, kami bisa melihat langsung bagaimana kegiatan Posyandu berjalan dan ikut membantu prosesnya. Kami juga jadi bisa melihat lebih dekat bagaimana kader, tenaga kesehatan, dan masyarakat saling bekerja sama supaya kegiatan tetap berjalan dengan baik. Dan ternyata, melihat kegiatan yang selama ini cuma kami tahu secara umum, dari dekat itu hits different. Ada banyak hal kecil yang sebelumnya nggak kami sadari, tapi ternyata punya peran penting dalam pelayanan masyarakat. One day, one new perspective. Next day, kami lanjut lagi ke Posyandu Jambu 21, di mana hari ke-24, selain kegiatan Posyandu, ada juga kegiatan Prolanis. Dari sini, kami jadi makin paham kalau menjaga kesehatan bukan cuma soal datang ketika sedang sakit. Ada pemeriksaan rutin, pemantauan, dan kebiasaan untuk tetap aware sama kondisi kesehatan. Kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan secara konsisten, hal-hal kecil seperti inilah bisa punya impact yang cukup besar. Basically, consistency matters. Hari ke-25, kami lanjut berpartisipasi di Posyandu Jambu 22. Kegiatannya memang masih seputar Posyandu, tapi suasana dan orang-orang yang kami temui tentunya berbeda. Dari sini kami juga belajar untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Karena ternyata KKN gak selalu tentang menjalankan program kerja sendiri. Kadang kita cuma perlu show up, lend a hand, and be part of it. Hari ke-26 lanjut lagi ke Posyandu Jambu 23. Setelah beberapa hari ikut kegiatan Posyandu di beberapa lokasi, kami jadi semakin melihat bagaimana kader dan masyarakat punya peran masing-masing untuk menjaga kegiatan ini tetap berjalan. Dan dari situ kami sadar, kontribusi nggak harus selalu sesuatu yang besar. Sometimes, just being there already means something. Fast forward ke hari ke-27. Kali ini kegiatannya agak beda nih. Kami mengikuti rapat bersama pihak kecamatan untuk membahas verifikasi dan validasi data bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Setelah koordinasi selesai, kami langsung melanjutkan proses verbal data. Di sini kami belajar kalau data itu nggak cukup cuma dilihat dari layar atau kertas. So yes, attention to detail really matters. And finally, Day 28, hari terakhir di minggu ini punya satu highlight yang cukup spesial. Setelah minggu lalu kami belajar tentang bank sampah, berdiskusi, membangun relasi dengan pengepul, sampai mempersiapkan berbagai kebutuhan, akhirnya Desa Kelompangan. rasanya cukup satisfying melihat sesuatu yang awalnya cuma berupa ide dan obrolan, akhirnya bisa benar-benar diwujudkan. From what if to we actually did it. Tapi obviously, launching bukan berarti semuanya selesai. Justru ini baru starting point. Karena setelah kami selesai KKN nanti, bank sampah ini tetap perlu berjalan, dikelola, dan dikembangkan bersama masyarakat. Jadi, apa yang kami mulai di sini bukan cuma tentang launching satu program, tapi tentang bagaimana program tersebut bisa terus berjalan ke depannya. The real journey starts here. Setelah launching selesai, kami kembali melanjutkan verbal data BSPS. Kalau dipikir-pikir, dua kegiatan di hari yang sama ini cukup menggambarkan perjalanan KKN kami sejauh ini. Different activities, different stories, but somehow they all tell us something new. 4 minggu sudah kami lewati di Desa Kelompangan,
Dan honestly, setiap minggu selalu punya cerita sendiri. Ada yang bikin capek, ada yang bikin belajar hal baru, ada yang awalnya kelihatan biasa aja, tapi ternyata jadi pengalaman yang bakal diingat. Karena pada akhirnya, KKN bukan cuma tentang apa yang berhasil kami kerjakan, tapi juga tentang orang-orang yang kami temui, hal-hal yang kami pelajari, dan pengalaman yang kami bawa pulang. And that's probably the best part of it. So, that's a wrap for week 4. Another week down, another story collected. Perjalanan di Desa Kelompangan masih belum selesai, dan tentunya masih ada cerita lain yang menunggu di minggu berikutnya. See you on the next week.